Ya, Tanah Datar menjadi saksi. Ini bagaimana sang bupati hadir membawa inspirasi. Berbagai prestasi menjadi bukti bahwa pemimpin itu tak cukup hanya sekedar dicintai, namun harus mampu mengabdi dengan hati. Sang bupati ini harus menjalani pengabdian di tengah badai. Dan dicaci ataupun dipuji ini menjadi motivasi untuk membangun negeri. Dan inilah jejak sang pengabdi yang menjalani berbagai ironi. Dan bisakah pemimpin ini membuktikan diri di tengah kontroversi di Sumbar? Ngopi kali ini saya akan membawa Anda bagaimana melihat Bupati Sadik Pasadiku di Tanah Datar. Dan malam ini sudah langsung kedatangan Pak Bupati. Selamat malam Pak. Baik, ini di samping Bapak sudah ada pengamat politik kita, ya. Bung Andri Rustah. Selamat malam. Baik, ini malam ini kita tahu bahwa gaduh politik di Koalisi Indonesia Hebat dan juga Koalisi Merah Putih di Jakarta, ini denyutnya sudah sampai di daerah. Apalagi kita tahu bahwa Pilkada Sumbar ini hanya tinggal hitungan beberapa bulan. Tinggal berapa bulan. Dan nama-nama sudah mulai mencuat. Apapun sistem pemilihan yang akan dipakai, nama-nama sudah mencuat. Ada incumbent, gubernur, hingga ada juga nama bupati. Tanah Datar ini fenomenal, dan Pak Bupati ini saya langsung untuk bercerita terhadap kegaduhan politik. Mungkin kita singkirkan dulu. Saya ingin tahu ini seperti apa seorang Sadik Pasadiku. Kita mulai dari nama. Ini nama Anda ini unik sekali Pak. Ini marga Pasadiku atau apa? Ada arti lain ini? Terima kasih Ina dan pemirsa yang saya hormati. Nama saya itu diberikan orang tua Muhammad Sadik. Muhammad Sadik. Muhammad itu menurut orang tua saya artinya adalah orang yang terpuji. Sadik itu adalah yang benar. Ya. Kemudian Pasadiku itu singkatan dari nama orang tua saya. Nama aslinya itu Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Tapi di kampung beliau di Rau-Rau, di Kecamatan Sungai Tarap, di Kabupaten Tanah Datar, umumnya orang di sana diberi gelar. Ya. Orang tua saya dikasih gelar Pakie Salia. Ya. Karena beliau termasuk orang yang mempunyai surau pada zamannya itu. Namanya digelar Pakie Salia. Kemudian orang tua saya ini dibuang ke Bovendigul. Dan setelah pulang dari Bovendigul tahun 44, beliau dikasih gelar Pakie Salia Digul. Ya. Nah, di Pasadiku itu L-nya itu saya buang. Ya. Maka nama saya itu lengkapnya M Sadik Pasadiku. Pasadiku. Nah, jadi Pasadiku itu adalah singkatan dari Pakie Salia Digul. Ya, ini nama unik hingga orang melafazkannya pun kadang-kadang juga agak berlibet. Kadang-kadang juga ada yang pada Pasadiku ataupun Pasadiku. Dan terhadap nama, ini nama unik. Perjalanan karir seorang Sadik Pasadiku ini seperti apa hingga menjadi seorang bupati? Jadi saya sekolah dasar itu di Batu Sangkar, SMP di Batu Sangkar, SMA di Batu Sangkar. Memang kuliah di Universitas Andalas, Fakultas Peternakan. Ya. Setelah tamat dari Fakultas Peternakan, menganggur dan beraktivitas di bidang kepemudaan lebih kurang 2,5 tahun. Dan tahun 89 saya masuk jadi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. PNS ya? PNS. Kemudian waktu itu ditempatkan di Batu Sangkar sebagai PNS. Dan sekitar 8 bulan di Batu Sangkar, saya pindah ke provinsi dan bekerja di Dinas LLAJ bersama Bapak Nazif Lubuk. Baik. Sampai tahun 2004. 14 Februari tahun 2004 saya diangkat menjadi Wakil Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian itu sampai bulan Juni. Setelah itu ikut mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Tanah Datar untuk yang kedua kali. Untuk kedua kali. Yang pertamanya tahun 2000. Dan tapi gagal. Waktu itu tidak terpilih. Tidak terpilih. Tahun 2005 alhamdulillah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2005-2010 dan 2010 kembali terpilih dan akan berakhir nanti pada tanggal 26 September tahun
2015, dua periode. 2 periode ini akan berakhir. Dan dari perjalanan karir, dan kita sendiri tahu ini karena ada Mika, Bung Andri selain juga pengamat politik juga peneliti di Mika Konsultan, yang kita tahu Mika merilis ternyata Bapak ini juaranya untuk calon gubernur versi top of mind. Ini Bapak melihat prestasi apa sih yang dilirik oleh para elit menurut Bapak sendiri? Menurut saya tentu yang pertama masyarakat itu sekian persen pasti ada yang memperhatikan, yang cenderung untuk menilai bagaimana seseorang itu memimpin. Kemudian tentu ini suara dari mulut ke mulut. Yeah. Dan selama saya menjadi Bupati Kabupaten Tanah Datar, memang dari pengalaman saya tinggal di Kabupaten Tanah Datar, tentu banyak sedikitnya saya tahu Kabupaten Tanah Datar itu bagaimana. Karena memang asli putra daerah. Ya. Kemudian dari kondisi dan situasi yang ada, yang pertama saya bekerja mengurus masyarakat itu lillahi ta'ala. Ya. Kemudian juga apa yang saya kerjakan itu mungkin masyarakat itu sangat merasakan manfaatnya. Seperti di Tanah Datar itu 70% masyarakatnya hidupnya bertani. Ya. Dan ekonominya kita maklum hidup masyarakat yang dari pertanian sejauh mana dia memperoleh pendapatan, dan seperti untuk membiayai pendidikan anaknya, kemudian pengobatan, itu tentu akan mengalami kesulitan mereka. Ini kan untuk seperti ini kan sepertinya seluruh bupati juga fokusnya seperti itu. Yang berbeda Bapak melihat untuk Bapak sendiri dalam menangani masyarakat, melayani itu apa? Kalau saya punya akses, masyarakat itu bisa mengakses saya langsung tanpa pilih orangnya siapa. Apakah itu orang miskin, apakah itu orang kaya, apakah itu orang dewasa, apakah itu anak-anak, apakah itu orang partai Golkar, apakah itu orang partai lain, saya melayaninya sama. Apakah dia orang kampung saya? Tidak pakai birokrat? Tidak ada. Tidak pakai birokrasi? Tidak ada. Karena saya buka akses itu karena saya tahu. Karena di Tanah Datar itu bukan semua orang seperti itu melayani masyarakat. Ini dengar-dengar katanya HP Bapak isinya penuh dengan SMS keluhan masyarakat. Nah, itu bermacam-macam. Kadang-kadang ada orang tuanya yang bertengkar, tapi anaknya mengadu ke saya. Bapaknya bertengkar dengan ibunya, tolong selamatkan. Itu saya tangani juga. Itu risih tidak Pak? Segitu banyaknya? Bagi saya itu menyenangkan. Bagi Bapak menyenangkan? Bagi saya menyenangkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Oke, baik. Karena manfaatnya langsung kita rasakan. Dan setiap pegawai negeri di Tanah Datar yang mengajukan cerai itu harus ada izin saya. Harus ada izin Bapak? Harus, aturannya mengatakan demikian. Dan semuanya saya panggil. Kalau tidak bisa saya damaikan, terakhir saya katakan tolong anak dipelihara dengan baik-baik. Ini jadi tempat penyelesaian para sengketa pernikahan. Artinya ini sebetulnya sampingan saja. Ya. Tapi tugas pokok kita adalah mensejahterakan masyarakat dengan program-program yang kita buat. Kalau soal program, menurut saya Musrembang sudah ada. Mulai dari tingkat nagari, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan sampai itu dirumuskan di kabupaten, diajukan dalam bentuk KUA di DPRD, itu nggak persoalan betul. Saya itu mengawal saja, tapi hal yang menyangkut dengan masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, itu memang saya langsung menanganinya. Oke, baik, ini menarik sekali. Dan ini sudah 2 periode. Kita tahu kalau kita flashback, ketika Bapak menjadi kampanye untuk menjadi calon bupati, ini jargon Bapak ya mengatakan izinkan orang miskin ini jadi bupati. Bapak miskin nggak dulu? Jadi dulu saya kan pegawai negeri. Istri saya bekerja di PT Semen. Tahun 2000 itu saya kalah. Yeah. Saya kalah itu karena banyak faktor. Di antaranya waktu itu saya kalah
dalam melobi anggota dewan. Karena melobi anggota Ya, dewan kalah. calon pada waktu itu 23 pasang. 23 pasang, dari 23 dijadikan 5. Dari 5 dijadikan 1. Nah, kemudian ada permintaan-permintaan tertentu yang saya tidak bisa memenuhi. Kemudian dari 23 ini menjadi 5, saya masuk di 5 besar itu. Tapi dari 5 ke 1 suara saya 0. Ya. Nah, kemudian dari suara saya yang 0 tadi itu penyebabnya adalah kegagalan saya untuk melobi anggota dewan. Hingga akhirnya membuat suatu jargon bahwa tanpa uang ini bisa. Nah, jadi untuk tahun mendapatkan. 2005 kampanye itu ada suatu keberuntungan pada waktu itu. Tempat kampanye itu di lot. Ya. Tempat yang paling besar untuk kampanye itu di lapangan Gumarang di dekat Pasar Batu Sangkar. Kebetulan kampanye terakhir itu saya yang dapat di sana. Calon-calon yang lain yang tiga lain Ya. nggak dapat. Tidak. Nah, jadi pada saat kampanye di Lapang Gumarang itu masyarakat ramai, saya sampaikan bahwa mudah-mudahan orang miskin ini bisa juga jadi bupati. Bisa jadi bupati. Nah, alhamdulillah terkabul. Ternyata Saya dapat suara terkabul. 51,2%. Oke, baik. Ini jargonnya lumayan menjadi lirik masyarakat jadinya. Saya tinggalkan Bapak dulu ke Bung Andri. Ini kita flashback sebentar. Ini Mika Konsultan ternyata mengambil top of mind-nya berapa bulan lalu bahwa Sadik Pak Sadiku menjadi jargonnya yang paling atas klasemen yang pertama, nomor 1. Ini selaras tidak pengamatan elit dengan yang diceritakan bahwa memang dengan kedekatan masyarakat itu tidak dipotongnya birokrasi dan langsung menangani, apakah seperti itu ketika lagi? Ya, terima kasih Mbak Vina. Bapak Sadik ini memang fenomenal ya, ketika kita rilis 3 atau 4 bulan yang lalu, ketika itu rilisnya 33%. Kemudian banyak telepon yang datang ke Mika, kemudian nanya apakah itu pesanan Pak Sadik gitu. Kemudian kenapa kok kemudian suara Pak Sadik begitu tingginya sehingga nomor 1 kalau 33% itu sudah menang itu kalau 30% syarat pilgub. Nah, kriteria menjadi gubernur itu saya pikir memang salah satu yang paling utamanya adalah sangat dekat dengan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Bapak Sadik selama ini di tanah datar kemudian direfleksikan oleh elit, itu yang mestinya terjadi di Sumatera Barat sekarang. Kita lihat kalau saya pernah ke tanah datar itu terakhir itu 2 bulan yang lalu, dan saya temukan bahwa di semua wali nagari itu sudah ada transparansi anggaran, sudah ada tempelan-tempelan yang bicara tentang dana APBD itu sudah ditempel. Nah, itu satu kunci bahwa kemudian masyarakat bisa akses, dan itu tidak banyak kepala daerah, tidak banyak daerah yang kemudian melakukannya. Nah, itu satu poin yang kemudian menyebabkan ada persepsi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sadik itu yang mestinya kemudian dilakukan oleh pimpinan ke Sumatera Barat ke depannya. Dan harusnya untuk ke depan. Ini harusnya. baik. Ini sudah bicara ngomong Gubernur Sumbar ini. Ini kita harus tanya lagi, ketika survei sudah, ini orangnya mau tidak untuk jadi Gubernur Sumbar? Pak Sadik, sebelum dijawab, kita tahan dulu, silakan ngopi, dan kita tahan pemirsa untuk saksikan dulu tayangan berikut ini, dan tetaplah di Ngopi. Ya, masih di Ngopi, dan saya masih membahas tentang apakah Sadik Pak Sadiku akan membidik BA1 Sumbar. Dan Pak Sadik, ini nama sudah banyak mencuat dan survei juga sudah ada. Ini sebenarnya Anda pengen mau nggak sih jadi BA1 Sumbar? Saya nanti pada saat waktunya datang, saya akan mengambil keputusan. Saat waktunya datang? Ya, karena saya melihat permasalahan jadi pemimpin ini, kita harus melihat kiri kanan. Ada ndak orang yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin itu, yang lebih dari kita? Kalau lebih dia dari kita, kita persilakan dia. Karena tujuan kita
untuk memimpin itu adalah membawa orang yang kita pimpin ke arah yang lebih baik untuk menuju kalau dari segi kepemimpinan masyarakat seperti jadi gubernur, bupati, wali kota, bagaimana kita membangun kehidupan masyarakat itu yang lebih baik daripada kondisi yang ada sekarang. Kalau sampai hari ini, Bapak melihat sudah ada belum orang atau tokoh-tokoh yang seperti Bapak kriteriakan? Karena masa jabatan gubernur itu habisnya nanti 16 Agustus tahun 2015. Dan kondisi hari ini menurut saya masih belum menentu. Karena di Sumatera Barat kemarin tahun 2010, pemilihan bupati, wali kota dan gubernur itu yang serentak baru dilaksanakan di 13 kabupaten kota tambah gubernur 1. Kemudian undang-undang sekarang ini masih belum ada kepastian. Jadi menurut saya nanti mungkin awal-awal Januari atau paling lambat awal Februari itu kita sudah bisa lihat. Dan bisa saja nanti sekarang ini ada tokoh-tokoh Sumatera Barat, baik yang ada di Sumatera Barat maupun ada yang di rantau, sekarang belum muncul. Tapi nanti bisa-bisa munculnya 3 bulan lagi. Pada saat itu kita lihat. Kalau kita menyampingkan terhadap sistem, kita menyampingkan terhadap mereka-mereka yang akan muncul, Bapak sendiri punya keinginan tidak untuk berada untuk memimpin Sumatera Barat? Kalau persoalan keinginan saya itu didasari oleh kebutuhan. Karena dia sekarang ini kita kadang-kadang tidak bisa memisahkan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Mungkin keinginan saya umpamanya sekarang ini saya mau jadi bintang film, itu keinginan. Tapi itu bukan kebutuhan. Nah, sekarang kita masyarakat Sumatera Barat ini perlu pemimpin yang bisa membawa Sumatera Barat ini ke arah yang lebih baik. Nah, tentu nanti kita lihat, termasuk saya menilai diri saya berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Kalau seandainya saya beranggapan pada saat itu saya tidak merasa terwakili atau saya melihat mungkin belum ada figur yang akan maju untuk dapat membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik, saya tentu akan maju. Dengan sistem apapun. Apakah langsung, apakah itu melalui DPR. Sebab kalau saya sebagai pemain tidak saya pikirkan itu. Urusan peraturan itu urusan orang lain. Tapi kita sebagai pemain, kita harus bisa main untuk memenangkan pertandingan itu dengan bermacam aturan yang ada. Untuk aturan main itu urus dengan wasit ataupun para penyelenggara. Yang pasti pemain akan tetap. Saya menangkapnya seperti itu. Nah, ketika kalau ini jika kita pakai sistem parlemen untuk DPR secara tidak langsung. Ini Bapak kan dalam bungkusan Golkar dan kita tahu sendiri ini sudah di-kop sepertinya oleh ketuanya. Ini seperti apa, Pak? Ya, kalau soal itu saya kalau berbicara sebagai kader. Saya tahun 2005 itu dicalonkan oleh Golkar tunggal di Kabupaten Tanah dan didukung oleh partai lain. 2010 juga seperti itu. Dan permasalahan selaku seorang kader tentu saya menyerahkan kepada partai. Tapi biasanya partai Golkar itu sangat objektif untuk menentukan siapa yang akan jadi calon. Bagi saya sendiri pada saat itu kalau ada kader Golkar yang lain yang lebih baik daripada saya akan mendukung. Tidak perlu saya maju. Meskipun itu ketua. Tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana Sumatera Barat ini ke depan itu mempunyai pemimpin yang lebih baik yang dapat membawa Sumatera Barat ini ke arah yang lebih baik, dan pemimpin itu mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok. Karena banyak sekarang ini pemimpin-pemimpin itu mementingkan kelompok dan mementingkan golongannya. Dan menurut saya ini sudah dilihat oleh pendiri-pendiri bangsa ini, makanya sumpah kita menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, bahkan menjadi wali nagari. Kita tidak akan mementingkan kepentingan kelompok dan kepentingan golongan kita, tapi kita mementingkan kepentingan masyarakat secara umum. Oke, mementingkan masyarakat.
ini kita mengarah kepada ketika kepentingan masyarakat itu yang akan Bapak perjuangkan nanti, jika ini bekal apa sih yang akan Bapak bawa untuk sampai menuju penentuan Bapak akan mau jadi calon gubernur? Bapak punya apa? Yang pertama tentu pengalaman sebagai bupati 2 kali periode. Ya. Kemudian apakah saya sukses memimpin kabupaten terdatar atau tidak? Saya tidak mau menjawab soal itu. Silakan masyarakat itu tergantung kepada masyarakat menilai. Tapi saya konsisten dengan niat yang ada pada diri saya, dan insya Allah niat itu sampai akhir hayat saya akan tetap saya pegang, bahwa kita akan tetap berjalan lurus di jalan peraturan perundang-undangan dan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini saya ke pengamat dulu. Bung Andri, ini niat maju dari Pak Sadik meskipun akan membaca angin dulu sampai Januari, melihat ada tokoh-tokoh lain yang akan naik dan juga sistemnya, seperti apa memandang nanti peta pilkada dan juga untuk Sumbar, khususnya untuk Sumbar 1? Untuk Sumatera Barat ke depan 2015 itu kalau misalnya kita lihat komposisi parlemen sekarang di DPRD Sumatera Barat, maka sebenarnya masih ada peluang untuk ada 5 sampai 6 pasang calon, karena syarat untuk mencalonkan itu kan 15% suara di suara pemilu atau 15% kursi di legislatif. Nah, untuk Bapak Sadik saya pikir seperti badan beliau cukup besar dan cukup berat, saya pikir beliau punya peluang yang sangat besar untuk mencalonkan, untuk menang bahkan, tapi kemudian berat juga karena sama seperti Mbak Vina bilang tadi, kursinya kursi yang mana, kemudian apakah kemudian punya sumber daya, kemudian kalau tadi dari awal Bapak bilang sudah miskin, nanti apakah itu kemudian cukup gitu. Nah, ada juga kita masih punya incumbent sekarang, Irwan Prayitno, kemudian Bapak Muslim Kasim pun juga mungkin masih ada peluang maju. Artinya memang peluangnya ada, tetapi kemudian harus dipersiapkan juga untuk resources sumber daya politiknya tadi untuk maju ke depannya nanti. Ini akan banyakkah nama-nama, dilihat dari pengamat politik sendiri, akan banyakkah nama-nama yang mencuat nantinya untuk Pilgub nanti? Ya, sama seperti di 2010, nama-nama itu kan kemudian di Sumatera Barat ini orang selalu politik kita itu politik detik-detik terakhir, last minute, injury time baru muncul nama. Kemudian orang yang tidak dikenal kemudian karena sumber daya tadi kapitalnya besar, kemudian bisa dalam tanda kutip membeli partai, kemudian dia maju sebagai calon. Nah, itu kan yang sangat disayangkan di Sumatera Barat. Kita lihat sumber daya kita banyak, kita punya banyak bupati, kita punya banyak tokoh-tokoh masyarakat yang cukup bagus, berkualitas, tapi kemudian pada titik lain beliau tidak punya sumber daya. Nah, yang mestinya kita lakukan sekarang, nama-nama yang ada sekarang itu yang mestinya tetap kita besarkan, gitu. Tidak dengan nama baru yang orang datang dari Jakarta yang kemudian mengaku kenal dengan Sumatera Barat, dia tidak pernah datang tapi kemudian Anda mendapatkan kursi dari Sumatera Barat, itu saya pikir tidak fair bagi rakyat Sumbar. Gitu. Ya, tiba-tiba datang. Iya, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul dan tiba-tiba balihonya juga berserakan di mana-mana. Nah, ini kita amati dan juga pasti masyarakat juga mengamati. Ini kita akan bicara terhadap bagaimana kegaduhan dari koalisi Indonesia Hebat dan juga koalisi Merah Putih yang di Jakarta pastinya mengarah pada suatu sistem, meskipun ada perpu yang harus juga dibahas. Saya ke Pak Sadik, ini sukanya pilkada langsung atau pilkada tidak langsung? Saya menjawab ini, yang pertama mungkin ada pendapat saya selaku seorang yang berpikir sebagai negarawan. Yeah. Ada pendapat saya berpikir sebagai seorang kader partai tertentu. Kalau sebagai seorang kader tertentu, tentu saya mendukung apa yang diputuskan oleh partai yang saya di sana menjadi kader. Karena saya yakin
petinggi-petinggi partai kita tadi itu sudah memikirkan keputusan yang diambil tadi tentu yang akan menguntungkan partai tadi atau kelompok tadi. Tapi kalau saya berpikir sebagai seorang negarawan, sebagai seorang bupati yang sehari-harinya bukan mengurus partai yang mendukung saya, tapi saya mengurus masyarakat secara keseluruhan dengan berbagai lapisan. Saya akan berpendapat sekarang ini yang terjadi adalah adu kekuatan. Bukan persoalan benar dan salah. Ini Bapak mengarah pada tokoh yang kontroversi, yang berbeda arus dengan partainya. Masuknya seperti itu? Bukan, ini secara umum. Secara umum? Karena saya di Tanah Datar sudah mencoba dan sudah mempraktekkan. Dari awal saya menjadi bupati, saya tidak pernah di DPRD itu membuat koalisi-koalisi dan membuat kelompok-kelompok. Walaupun partai kami partai pemenang. Ketua DPR-nya juga berasal dari Golkar. Saya orang Golkar. Jumlah anggota dewannya juga banyak Golkar. Tapi saya sampaikan, mana yang benar program-program pemerintah, dukunglah itu. Tapi kalau tidak benar, jangan dukung. Sebab kepentingan itu setiap saat akan berubah-ubah. Tidak akan sama pada objek-objek tertentu. Pada saat itu, kalau kekuatan yang kita adu, hasilnya nanti yang salah itu bisa menjadi benar, yang benar itu bisa menjadi salah. Ini tidak takut ditegur partai, Pak? Apa? Selama ini tidak takut ditegur Alhamdulillah partai? saya tidak pernah. Dan partai Golkar tidak pernah menyusahkan saya. Dan tidak pernah mengganggu saya. Bahasanya menyusahkan. Ya, jadi kalau umpamanya sekarang itu yang terjadi, yang rugi siapa? Masyarakat. Di Tanah Datar 383.000 orang. Sekarang di Indonesia 280 juta rakyat yang harus dipikirkan oleh orang-orang yang akan mengambil keputusan bagaimana bangsa ini ke depan. Oke. Nah, ini sebagai penilaian saya sebagai seorang negarawan. Sementara kabinet kita presidentil. Kenapa kita bawa ke arah parlementir? Menurut saya inilah peninggalan Presiden SBY untuk bangsa kita ini dalam permasalahan kondisi yang ada di parlemen. Baik, ini kita akan coba menggali. Sepertinya Bapak mengarah kepada untuk sistem pemilihan langsung. Kita akan tetap membahas, nanti Bung Andri juga akan langsung memberikan pengamatannya langsung terhadap komentar Bapak yang terhadap pemilihan langsung. Tapi kita break dulu sepertinya. Silakan ngopi dan pemirsa saksikan kami sebentar lagi dan tetaplah di Ngopi. Vasektomi bukan dikebiri. Hasilnya sangat luar biasa. Jangan ragu-ragu. Ayo ikut kami. Kemudian Perpu ini disetujui atau tidak. Kalau misalnya kemudian Perpunya disetujui, maka opsinya adalah pemilihan langsung. Artinya kemudian yang akan dilakukan tetap apa yang di dalam Perpu tadi, bahwa ada 10 syarat untuk pemilihan langsung, perbaikan tadi, kemudian yang lainnya. Nah, kalau misalnya dia tidak disetujui atau ditolak oleh DPR, lembaga legislatif, maka terjadi kekosongan hukum. Artinya bahasanya ada kemudian tidak ada peraturan perundang-undangan, dan kalau tidak ada peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lama. Nah, peraturan perundang-undangan yang lama ada 2 opsi di situ. Ada orang menilai bahwa yang diikuti adalah undang-undang yang disetujui oleh nomor 12 tahun 2014 kemarin, pemilihan tidak langsung. Tetapi ada juga yang bilang bahwa yang mestinya diperhatikan, yang mestinya digunakan adalah Undang-Undang 32 2004. Nah, kalau misalnya Perpunya tidak disetujui, nanti kemudian harus ada masuk ke prolegnas di 2015. Nah, baru kemudian Jokowi dengan pemerintahan yang baru akan mengajukan rancangan undang-undang baru. Nah, artinya tergantung nanti kemudian di legislatifnya, nanti di DPR. Nah,
kalau misalnya kemudian ini ditolak, ya kita lihat lagi perkembangannya. Apakah kemudian akan ada judicial review atau kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi nanti. Ya, ini kegaduhan dan juga kalau kita bilang debatable. Iya, debatable sekali. Debatable sekali, dan ini akan mengarah kepada daerah kita. Sumbar ini akan melakukan pilkada Sumbarnya ini untuk Oktober 2015. Sementara jika Perpu ini berlaku, ini tentu akan ada peraturan pemerintah untuk ini. Jika menunggu, tentu saja tidak akan terkejar. Karena banyaknya. Ini seperti apa tanggapan dampaknya pada Sumbar sendiri? Iya, terima kasih. Tadi sore kalau saya tidak salah KPU RI melalui Pak Husni itu sudah bilang bahwa mereka akan segera cabut, itu kan sudah ada edaran dari KPU pusat kepada daerah untuk menghentikan proses pilkada. Tapi kemudian karena ada Perpu, maka KPU pusat sekarang sedang memproses mengikuti aturan-aturan di Perpu tadi. Artinya sekarang KPU pusat masih berasumsi, yang kalau saya dengar beritanya tadi sore itu adalah akan tetap dilakukan pemilihan langsung, tetapi kemudian dengan segala banyak perubahan peraturan-peraturan yang ada, termasuk di situ peraturan uji publik, kemudian aturan-aturan tentang biaya kampanye dan lain-lainnya tadi. Nah, artinya memang di sini kita masih menunggu ya. Kalau aturan hukumnya dan politiknya memang ini dunia Indonesia sekarang sedang chaos sekali. Kalau pusing kita lihatnya gitu. Mau komen apa itu sangat sensitif dan semua orang menganggap bahwa komentar yang mereka berikan itu benar gitu. Nah, ketika ini kita kembalikan ke Sumatera Barat, memang ini akan berdampak ke Sumatera Barat. Karena apa? Karena kalau misalnya ternyata kemudian pemilihan langsung, maka berarti nanti akan ada PLT. Karena kalau saya tidak salah Pak Gubernur itu habis masa jabatannya Juli, atau kalau saya tidak salah Juli ya, artinya akan ada PLT nanti. Baru kemudian Oktober akan dilakukan pemilihan langsung di 13 kabupaten kota dan provinsi. Oke, baik. Ini kegaduhan politik dan juga sangat yang pasti ini langsung atau tidak langsung ini dampaknya buruk sekali sepertinya untuk demokrasi saat ini, dewasa ini. Pak Sadik, saya ke Bapak ini sebagai orang yang merasakan sistem itu langsung atau tidak langsung, menjadi orang yang langsung pemain itu. Bagaimana Bapak memberikan pengalaman ketika yang tidak langsung saja dulu? Jadi Mbak Pinah, terima kasih. Mungkin agak menyimpang dulu sedikit ya. Saya sebetulnya mengharapkan dan saya menilai sebagai pemimpin, sebagai ahli ilmu tata negara, sebagai pengamat, yang perlu sekarang ini kita pelajari dan kita kaji. Kenapa kegaduhan itu terjadi? Istilah kegaduhan tadi Mbak Pinah. Sementara undang-undang ini sudah 2 tahun yang lalu diajukan ke pemerintah, ke DPR. Undang-undang ini diajukan dalam rangka mengganti, memperbaharui undang-undang pemerintah daerah yang dipecah menjadi 3. 1 undang-undang pemerintahan desa, kedua undang-undang pemilu kada, yang ketiga undang-undang pemerintahan daerah itu sendiri. Kemudian kegaduhan ini munculnya menurut saya karena pembahasan undang-undang ini setelah selesai pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tentu situasi berubah. Nah, seharusnya ke depan untuk masa yang akan datang, persoalan ini harus dikaji secara matang. Ini bisa kita laksanakan kalau niat kita betul-betul untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bagi saya, selaku seorang negarawan tadi, cara saya berpikir saya sampaikan. Tentu sekarang orang yang akan mengambil keputusan ini dapat mempedomani kehendak rakyat itu bagaimana. Apakah pemilihan langsung, apa pemilihan DPR? Kenapa rakyat itu berkehendak seperti itu? Tentu ada dasar-dasarnya bagi rakyat. Sementara orang menurut saya sudah ada yang meneliti. Yang mana yang dikehendaki rakyat? Mana yang baik menurut rakyat? Sekarang sudah banyak peneliti, Pak. Jadi
kalau saya sendiri tadi, kalau saya seorang calon gubernur, apapun sistem yang akan dibuat, saya siap main. Ya. Kan itu. Tapi dari pengalaman saya kalau seandainya di Tanah Datar itu tidak pemilihan langsung, saya tidak akan terpilih menjadi bupati di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan pengalaman tahun 2000. Dan seandainya tahun 2010, kalau seandainya itu pemilihan DPR, saya juga belum tentu terpilih. Karena bermacam-macam kepentingan yang ada. Ada juga teori, seperti kita memilih ketua kelas pada waktu kita SD. Dipilih ketua kelas ini yang penakut, supaya bisa kita atur. Tapi kalau ketua kelasnya itu pemberani, jagoan, kalau diperintahkannya kawan-kawannya masuk dia. Nah, sehingga ini terkurung. Tapi kalau pemimpin itu bisa diatur, tentu dia akan leluasa. Tapi ini merugikan rakyat. Nah, saya menjadi pemimpin ini, jadi bupati, di jabatan bupati itu ada kekuasaan. Dengan kekuasaan itulah saya berbuat untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada untuk masyarakat menjadi ada. Persoalan masyarakat yang ada bisa kita selesaikan dengan kekuasaan kita. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, bagaimana? 10 kali pintar kita tidak akan bisa kita berbuat. Jadi yang ada di jabatan bupati itu adalah kekuasaan. Kekuasaan ini jalankanlah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta kaedah-kaedah yang ada di dalam masyarakat itu. Seperti yang saya layani masyarakat tadi. Ada orang tua anak, dia orang tuanya bertengkar, anaknya mengadu ke saya. Itu apa yang tertanam di dalam itu? Karena siapa lagi yang mau menyelesaikan? Mungkin mertuanya tidak bisa, ininya tidak bisa. Dan anaknya mungkin tahu, bapaknya, ibunya ini pegawai negeri di bawah saya. Mungkin melalui Pak Bupati, orang tuanya akan takut menurut pemikiran anaknya tadi. Itu contohnya. Salah Tapi satu contohnya. Kalau lembaga yang lain belum tentu. Nah, inilah kekuasaan itu kita pergunakan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, ini bicara kekuasaan pastinya karena Bapak tadi saya mengatakan Bapak merupakan dua produk, pemain dua produk. Ini hubungan terhadap legislatifnya seperti apa? Ketika Bapak sekarang pilihan langsung, apakah selalu kontroversi dengan DPRD di Tanah Datar? Insya Allah tidak ada kontroversi. Tapi saya selaku imam yang tampil di depan, saya berusaha menjadi teladan. Contoh, saya tidak pernah ikut-ikut soal proyek. Dan itu anggota dewan tidak akan mungkin ikut-ikut. Karena saya tidak berbuat seperti itu. Silakan saja. Siapa yang mau mengambil proyek Tanah Datar, silakan. Yang bisa saya jamin hanya satu. Saudara tidak akan dizalimi oleh petugas saya. Kalau saudara dizalimi, dirugikan dengan cara-cara yang tidak benar, laporkan ke saya. Itu saya buktikan. Apabila ada yang mengadu, saya tanyakan, kenapa tidak ini yang pemenangnya? Ini kesalahannya Pak. Waktu saya konfirmasi ke dia, itu mau benar, dia menerima. Kadang-kadang sekarang ini ada persyaratannya yang kurang ini segala macam. Tapi umumnya dari pengalaman yang saya lakukan, tidak ada yang komplain dengan penjelasan yang saya berikan tadi. Jadi di sanalah saya selaku pemimpin harus berlaku adil. Oke. Kalau ini akan menjadi pemilihan tidak langsung, apakah ini sudah harmonis? Kalau kita katakan untuk pemilihan langsung di masa Bapak, ini sudah harmonis terhadap DPRD. Nah, kalau tidak langsung, apakah tambah harmonis karena merupakan produk DPRD sendiri? Dari kacamata Bapak seperti apa? Karena di Tanah Datar itu ada 35 anggota dewan. 35? 35. Tidak mungkin calon yang terpilih, menurut perkiraan saya, akan didukung oleh 35 anggota dewan itu secara keseluruhan. Kalau untuk menang Tanah Datar, perlu 18 suara. Pada umumnya orang akan cari 20 untuk pengamanan. Berarti 15 masih ada yang oposisi. Tapi di dalam perjalanannya, kalau yang 20 orang tadi itu, di dalam bupati itu memimpin, tidak bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang dimintakan oleh anggota dewan. Yang 20 tadinya bisa pindah menjadi yang 15 tadi. Yang 15, 5 saja berpindah, dia sudah terbalik jadinya.
Yang 20 tidak mendukung, 15 mendukung. Dan apalagi sekarang ini jadi bupati, tidak bisa seperti dulu lagi. Semuanya terbatas. Kalau sekarang bupati tidak bisa membantu-bantu, apakah itu organisasi, apakah itu perorangan seperti yang sudah. Karena itu diatur melalui Permendagri nomor 32 dan 39. Alangkah sulitnya sekarang ini. Apalagi nanti. Baik. Kalau nanti umpamanya ada 20 orang yang mendukung bupati. Dan macam-macam perkepentingannya. Dan anggota dewan ini juga punya masa di bawah karena dia dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi kepentingan itu akan terlalu. Yang menurut saya, ini pemilihan langsung ini kan baru cuman 10 tahun. Ya. Terlalu cepat kalau ini kita rubah. Terlalu cepat kan? Terlalu cepat. Karena keuntungannya kalau pemilihan langsung itu, orang yang memimpin itu mau tidak mau harus turun kepada masyarakat. Oke. Karena dia kalau tidak turun, tidak persoalan dia mempertahankan kekuasaan, dia merasa malu. Orang sudah menolong kita, sementara kita tidak bisa memperhatikan mereka, tidak bisa berterima kasih, tidak bisa mencarikan jalan keluar, mengatasi permasalahan yang timbul dari mereka. Umpamanya ada suatu jorong itu kita menang di sana, kemudian ada jalannya, jembatannya putus, tidak bisa kita bantu, alangkah malunya kita. Kalau kita tidak bermalu itu berarti nggak pemimpin kita itu menurut saya. Oke, baik. Karena hukum sosial masyarakat lebih tinggi daripada ini. Baik Pak, ini kita akan, karena dari Bupati, ini pasti ada atasannya gubernur. Saya ingin tahu ini hubungan Bapak dengan Irwan Praitno seperti apa. Ini akan kita bahas dulu, tapi saya berikan Bapak untuk minum dulu sebelum menjawabnya. Dan pemirsa, saksikan kita sebentar lagi dan tetaplah di Ngopi. Ya, masih di Ngopi dan kopi saya sudah habis dan Pak Sadik ini tadi sudah minum kopinya. Sekarang pertanyaannya, ini kebanyakan kita tahu bahwa bupati bahkan di seluruh Indonesia dengan gubernurnya ini selalu ada yang berlawanan atau tidak seiring sejalan. Bapak dengan Gubernur Sumbar sendiri seperti apa? Saya dengan Gubernur Sumatera Barat sudah ada zamannya Pak Gamawan, Ya. Pak Marlis, Pak Irwan Praitno. Semuanya hubungan saya tetap di hati saya tanamkan hubungan atasan dan bawahan. Dan apa yang saya tanamkan itu pada saat terjadi kericauan-kericauan antara gubernur dengan bupati dan wali kota, keluarlah PP 39 tahun 2012. Ya. Yang intinya di sana, gubernur itu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dalam artian, beliau mempunyai kewenangan untuk menegur bupati. Kalau tidak sejalan. Ya. Tapi menurut saya kaedah-kaedah kita dalam memimpin, gubernur itu tetap sebagai atasan oleh bupati dan wali kota. Dan pemimpin yang baik, dia tidak akan menganggap bupati dan wali kota itu sebagai bawahan dia, tapi sebagai mitranya. Dan saya selama jadi bupati, kalau ada akan meninggalkan daerah, saya tetap mengirim fax kepada gubernur, memberitahukan bahwa saya tidak berada di daerah. Kenapa ini dilakukan? Menurut saya itu adalah etika. Karena nanti mana tahu pada saat saya tidak berada di tempat, terjadi musibah di daerah kabupaten terdatar. Dicari bupati tidak ada di tempat. Tapi kalau gubernur sudah tahu, bupatinya tidak berada di tempat, tentu dia akan arif untuk menyikapi itu apa tindakan yang akan diambil. Jadi saya sebetulnya dengan semua gubernur yang ada di Sumatera Barat tidak ada permasalahan, tapi mungkin di dalam hal-hal yang prinsip saya sering untuk bersuara keras di dalam bagaimana kita menata pemerintahan yang baik di Sumatera Barat. Karena ada daerah antara kabupaten dengan kabupaten, kota dengan kota, itu kepentingannya saling bertentangan. Inilah tugas dari pemerintah provinsi untuk menetralisir itu. Dan semua kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat
karakteristiknya tidak sama. Baik. Contoh Mentawai itu kepulauan. Pasaman Barat sama Pasaman Timurnya berbeda. Itu kira Mbak Vina. Oke, baik. Ini sesuatu yang berbeda dan harus pemimpin yang teruji dan juga yang berpengalaman yang harus memimpin dan mengetahui tentang seluruh karakteristik dari daerah. Seperti itu, Pak? Ya. Bapak mampu untuk itu? Kalau saya, insya Allah, dan saya orangnya tidak termasuk orang yang suka untuk berbicara besar. Tapi saya lebih baik memberikan rasa kepada masyarakat daripada saya bersuara, oh saya hebat ini semacam. Menurut saya itu tidak perlu. Oke. Dan saya akan tetap mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok dan kepentingan golongan. Baik, oke, baik Pak. Ini Bung Andri, saya berikan 1 menit ini karena kita di penghujung sekali. Ini bagaimana sih sebenarnya para seluruh tokoh masyarakat ataupun tokoh Sumbar sendiri untuk bagaimana mempersiapkan dirinya untuk menyongsong pemilihan gubernur? Terima kasih Mbak Vina. Memang sekarang saya pikir seperti yang Bapak Sadik bilang tadi bahwa kedekatan figur yang ditonjolkan kepada masyarakat bahwa kita kemudian peduli dengan rakyat, kemudian ada sesuatu yang ingin kita lakukan, bahwa kita bekerja untuk masyarakat dan berniat untuk melakukan perubahan untuk Sumatera Barat. Nah, itu yang mestinya kemudian ditonjolkan oleh tokoh-tokoh siapapun yang akan maju untuk menjadi gubernur Sumatera Barat ke depan. Ya, tidak hanya dengan maaf kalau misalnya saya bilang baliho di setiap 500 meter, tapi kemudian orang tidak merasakan bahwa itu untuk rakyatnya, tapi hanya untuk popularitas semata. Baik, dan juga jangan tergenang dengan pencitraan semata. Iya, okay. Berikan sesuatu kepada masyarakat. Apa sih yang diinginkan masyarakat dan berikan itu kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih di studio. Ini harus kita sambung lagi nih ngopinya Pak, karena banyak persoalan yang harus kita bahas. Tapi terima kasih untuk kedatangan di studio Bung Andri dan juga Pak Sadik. Sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, Sumatera Barat ke depan ini punya banyak tantangan. Karena itu dibutuhkan mereka yang teruji dalam pengabdian. Pemimpin ini dicari adalah mereka yang hadir membawa perubahan. Tak hanya terobsesi mencari kekayaan ataupun ketenaran. Dan gubernur ini bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi harus juga tampil sebagai pelayan. Kini para politisi sudah menyusun strategi untuk mendapatkan kursi. Dan sebentar lagi akan menabur janji untuk meraup simpati. Dan masyarakat harus jeli, sangat jeli dalam memilih. Karena yang terpilih ini adalah harusnya pemimpin sejati dan bukan hanya pemimpin yang sekadar memenuhi ambisi dari pribadi. Saya Vina Melwanti, kita akan bertemu dalam episode Ngopi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.